Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisyarah dengan NIM 21150400108. Saya dari kelas PID Program Studi Psikologi Islam Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai salah satu daripada jenis ragam emosi, yaitu cinta. Cinta merupakan perasaan khusus yang merujuk pada kesenangan dan yang melekat dalam suatu objek. Cinta itu laksana udara, kita tidak dapat melihatnya namun kita dapat merasakannya. Ada yang bilang, hidup tanpa cinta bagaikan taman tanpa bunga, hidup tanpa cinta bagaikan mobil tanpa roda. Nah, peribahasa-peribahasa tersebut memang benar, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengilhamkan rasa cinta kepada setiap hambanya sebagai bekal untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan ini. Menurut Robert J. Sternberg, cinta itu dapat dipahami melalui 3 komponen berbentuk segitiga, seperti ini. Ya. Yang pertama, intimasi atau keintiman, yang kedua, passion atau hasrat, dan yang ketiga, komitmen. Intimasi merujuk pada kedekatan, keterhubungan, dan ketertarikan dalam suatu hubungan cinta. Kemudian passion merupakan dorongan yang berujung pada percintaan, ketertarikan fisik, hubungan seksual, dan rasa suka dalam suatu hubungan. Kebutuhan seksual di sini merupakan faktor utama dalam komponen ini. Kemudian komponen yang ketiga adalah komitmen. Komitmen terdiri dari 2 aspek. Yang pertama aspek jangka pendek, kemudian aspek jangka panjang. Aspek jangka pendek meliputi keputusan seseorang dalam mencintai seseorang lainnya. Sedangkan aspek jangka panjang mencakup komitmen seseorang dalam menjaga cinta tersebut. Dari ketiga kombinasi komponen tersebut didapatkan 8 jenis cinta yang menggambarkan kondisi ekstrim dari kombinasi komponen tersebut. Yang pertama adalah liking atau suka. Rasa ini muncul ketika seseorang mengalami ketertarikan terhadap seseorang lainnya tanpa adanya hasrat dan komitmen. Kemudian yang kedua adalah infatuated atau tergila-gila. Cinta ini sering disebut sebagai cinta pada pandang pertama. Nah, rasa ini muncul dari dorongan hasrat tanpa adanya keintiman dan komitmen. Cinta ini biasanya timbul dan hilang secara tiba-tiba. Yang ketiga, empty love atau cinta kosong. Cinta ini berasal dari komitmen untuk mencintai seseorang tanpa adanya hasrat dan kasih sayang. Cinta semacam ini bisa kita temui dalam hubungan yang sudah lama dan sudah kehilangan keterlibatan emosional dan ketertarikan fisik. Pasangan yang dijodohkan juga bisa merasakan cinta yang semacam ini. Yang keempat adalah romantic love atau cinta romantis. Cinta ini muncul antara perpaduan hasrat dan rasa kasih sayang. Pasangan yang mengalami cinta ini akan terhanyut satu sama lain, baik itu secara fisik maupun emosional. Bahkan komitmen pun menjadi hal yang tidak dipentingkan. Contoh yang paling terkenal adalah kisah cinta Romeo dan Juliet. Kemudian yang kelima adalah companionate love atau cinta persahabatan. Cinta ini muncul antara perpaduan rasa kasih sayang dan komitmen. Pada dasarnya cinta ini merupakan komitmen persahabatan jangka panjang yang biasa muncul dalam sebuah pernikahan. Ketika ketertarikan fisik yang menjadi sumber utama hasrat sudah menghilang, kemudian akan tergantikan dengan rasa komitmen yang kuat. Yang keenam, fetus love. Cinta ini disebut sebagai cinta yang bodoh. Rasa ini muncul dari kombinasi hasrat atau ketertarikan fisik dengan komitmen tanpa adanya rasa kasih sayang. Cinta semacam ini sangat rentan terhadap masalah. Ketika ketertarikan fisik mulai menghilang, yang tersisa hanyalah komitmen. Nah, komitmen di sini bukan komitmen yang sudah lama dan sudah teruji, tetapi komitmen yang baru seumur jagung usianya. Yang ketujuh, consummate love atau cinta yang utuh. Ketika ketertarikan fisik, hasrat dan komitmen bersatu, maka muncullah cinta yang utuh. Nah, cinta inilah yang ingin dicapai oleh sebagian besar orang, namun sangat sulit untuk mendapatkannya. Dan yang lebih sulit lagi adalah menjaganya. Ada kalanya seseorang yang sudah dianugerahkan dengan cinta ini malah tidak bersyukur dan merasa tidak puas. Dan yang terjadi adalah perselingkuhan. Yang terakhir adalah non-love. Tidak adanya rasa cinta, tidak adanya hasrat, dan tidak adanya komitmen merupakan definisi dari non-love. Misalkan hubungan antar pribadi kita dan interaksi kita dengan orang-orang di sekitar kita. Nah,
Teman-teman sedang merasakan cinta yang mana? Cinta yang utuhkah? Atau cinta yang bodoh? Atau sedang dalam mati rasa? Komen di bawah ya. Selanjutnya adalah teori cinta menurut Erich Fromm. Menurut Erich Fromm, cinta dikategorikan ke dalam dua model. Yang pertama, jatuh cinta atau falling in love, dan yang kedua, tetap dalam cinta atau standing in love. Pengalaman jatuh cinta memang sangat memesona dan terasa sangat mendalam. Tapi lama-kelamaan perasaan ini semakin dangkal, hingga akhirnya berubah menjadi keinginan untuk kembali mendapatkan cinta yang sebelumnya. Kesalahan yang sering dilakukan seseorang adalah mencampur adukan jatuh cinta atau falling in love dengan tetap dalam cinta atau standing in love. Jatuh cinta pada hakikatnya tidak berlangsung lama. Kedua pasangan akan saling mengenal baik, namun lama-kelamaan perasaan itu akan berubah. Mulai timbul konflik, rasa bosan, dan kekecewaan. Mereka tidak sadar bahwa mereka hanya terobsesi untuk membuktikan betapa menggebu-gebunya rasa cinta mereka. Padahal hal tersebut hanya membuktikan kadar kesepian hati mereka pada saat itu. Cinta itu lahir tanpa karakter. Ia akan mencari karakternya sendiri. Seperti apa dan bagaimana cinta itu tergantung orang yang menjalankannya. Ada peribahasa yang mengatakan, cinta itu berasal dari mata lalu turun ke hati. Memang segala sesuatu itu berasal dari mata, karena mata merupakan jendela dunia dan mediator untuk berinteraksi dengan dunia luar. Namun secara psikologis ada proses datangnya cinta. Sebelum cinta itu datang, hal yang pertama kita rasakan adalah ketertarikan terhadap seseorang. Di tahap ini kita mulai melihat sesuatu hal yang berbeda dari orang tersebut. Kita mulai mencari tahu tentang sesuatu hal yang berkaitan dengannya, dan kita mulai menilai diri kita, menilai perasaan kita, apakah kita itu tertarik karena simpatik ataukah benar-benar suka tanpa adanya alasan yang spesifik. Kemudian, jika kita memilih lebih dekat dengannya, maka timbullah perasaan yang berbeda. Mulai muncul perasaan peduli akan hal-hal yang terjadi dengannya, merasa bahagia akan keberhasilannya, dan menghargai segala kekurangannya. Semua itu berjalan secara terus-menerus tanpa kita sadari, seperti air yang mengalir. Nah, sudah jelas bukan bagaimana proses datangnya cinta itu? Tapi ingat, cinta tidak selamanya jatuh di tempat yang empuk. Ada kalanya ia jatuh di tempat yang keras, di waktu yang tidak tepat, dan bahkan dalam situasi yang tidak memadai. Cinta bisa jatuh di mana saja, termasuk di atas tumpukan batu sekalipun. Karena ketika perasaan itu datang, ia tidak bisa memilih dan ia tidak bisa ditahan. Adapun ciri-ciri orang yang sedang jatuh cinta, yang pertama adalah selalu ingin bertemu, yang kedua selalu terbayang-bayang, yang ketiga selalu menuruti permintaan si doi, dan yang keempat adalah cemburu buta. Cemburu inilah yang sering menyebabkan keretakan di dalam suatu hubungan. Ada 4 faktor yang menyebabkan seseorang bisa jatuh cinta. Yang pertama adalah kelebihan yang menarik perhatian. Misalkan seseorang itu memiliki pribadi yang menyenangkan, ramah, cerdas, dan sebagainya. Yang kedua, kecocokan, yaitu adanya kecocokan ketika berinteraksi atau timbulnya chemistry bisa menyebabkan seseorang jatuh cinta. Faktor yang satu ini memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu hubungan. Yang ketiga adalah kenyamanan. Ketika adanya kecocokan, maka akan timbul rasa nyaman. Jika sudah seperti ini, maka benih-benih cinta pun akan timbul. Dan yang keempat adalah ketertarikan yang sama. Setiap orang memiliki satu atau dua ketertarikan yang sama. Hal tersebut bisa menimbulkan rasa cinta di antara keduanya. Yang saya sebutkan tadi merupakan cinta antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Beda lagi dengan cinta orang tua kepada anaknya, cinta anak kepada orang tuanya, kemudian cinta seorang kakak kepada adik-adiknya, dan begitu juga sebaliknya. Cinta tersebut tidak memiliki alasan yang spesifik. Cinta itu tumbuh dengan sendirinya dan tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Sekian pembahasan saya pada kesempatan kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin.